Baik, sampai jumpa lagi lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana eh, menyantumkan bahan bacaan yang relevan untuk kita masukkan ke dalam naskah penelitian kita. Ini penting sekali. Namanya mengutip ya. Mengutip atau kutipan itu dibagi menjadi dua. Ada kutipan langsung dan tidak langsung. Dalam format untuk yang segmen kali ini, dalam format gaya body note ya. Karena ada format catatan kaki ya. Jadi sekaligus bagaimana kita menulis dalam format body note ya, dan juga nanti bagaimana menulis dalam format footnote nantinya. Jadi yang body note itu catatan tubuh ya. Jadi body note catatan tubuh, kutipan langsung dan tidak langsung dalam format gaya body note. Baik, langsung saja. Ada kutipan langsung yang modelnya seperti ini. Nah, ini model kutipan langsung yang panjang. Jadi kalau dia lebih daripada 3 baris, ya maka sebaiknya terpisah dari badan badan apa namanya badan paragraf utamanya. Ini di paragraf utamanya ini mengatakan bahwa Pacanowski dan O'Donnell Trujillo, ya ini ahlinya, ya, dalam Layeri yang menuliskan tentang apa yang disampaikan oleh Pacanowski ini dalam buku terjemahan yang dikarang atau yang diterjemahkan oleh Dedi Mulyana pada tahun 2006 di halaman 18. Nah, itu body note ini gaya body note lama. Pak Janowski dan O'Donnell Trujillo mengemukakan tentang definisi organisasi versi kaum subjek sebagai berikut. Nah, ada kutipan ini biasanya kutipan langsung itu ada tanda kutip seperti ini. Ada tanda petik. Karena dia lebih dari 3 baris, namanya kutipan langsung dengan format panjang. Jadi tulisannya begitu, terpisah dari paragraf utamanya. Nah, dijelaskan di bawah, menjorok ke dalam seperti ini. Tindakan-tindakan bertautan, ini kata Pak Pacanowski dan O'Donnell Trujillo ya, mengatakan bahwa tindakan-tindakan bertautan interlock suatu kolektivitas. Suatu kolektivitas mungkin kecil atau besar. Aspek penting definisi tersebut adalah tindakan-tindakan bertautan dan makna yang diberikan pada tindakan-tindakan tersebut. Itu ya. Ini kutipan langsung dengan format panjang ketika lebih dari 3 baris. Nah, berikutnya ada kutipan langsung, tapi kalimat kutipan langsungnya itu tidak sepanjang tadi, bahkan tidak sampai 3 baris, cuma 1 baris ini ya. Nah, ini contohnya. Pentingnya pesan nonverbal ini, misalkan dilukiskan dalam frase atau dalam kalimat juga boleh. Bukan apa yang ia katakan, ini ada tanda kutipnya ya. Bukan apa yang ia katakan, melainkan bagaimana ia mengatakan. Ini ya. Bukan apa yang ia katakan, melainkan bagaimana ia mengatakan. Nah, ini adalah kutipan kutipan langsung dengan ya, pendek ya. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip komunikasi bahwa seseorang tidak dapat tidak berkomunikasi, setiap perilaku punya potensi untuk ditafsirkan. Nah, ini ada kalimat-kalimat ini ada di bukunya Mulyana. Jadi Mulyana yang terbit tahun 2011 di halaman bukunya 348. Jadi di halaman buku 348 ini akan dijumpai kata bukan apa yang ia katakan, melainkan bagaimana ia mengatakan.
Akan sebetulnya yang body note-nya itu bisa diletakkan di setelah ia mengatakan ini. Itu boleh di sana diletakkan. Berikutnya adalah kutipan tidak langsung. Nah, jadi kutipan tidak langsung itu kita menafsirkan ulang ya, menafsirkan ulang, tapi maknanya tidak lepas dari makna yang sebenarnya yang ditulis dalam buku aslinya. Nah, misalkan begini, dalam buku Leri, dalam buku Leri yang aslinya itu, tapi terjemahannya Deddy Mulyana ya, di halaman 28 dan hingga 29, menyatakan bahwa komunikasi adalah menafsirkan pertunjukan pesan. Nah, ini sudah ditafsirkan oleh siapa? Oleh penulisnya. Jadi penulisnya itu membaca dari halaman 28 hingga 29 yang menunjukkan bahwa si Larry ini mengatakan bahwa komunikasi adalah menafsirkan pertunjukan pesan. Bayangkan saja dua halaman yang dibaca kemudian hanya menghasilkan kalimat ini. Komunikasi adalah menafsirkan pertunjukan pesan. Bisa jadi hanya ini, tapi mungkin bisa jadi lebih daripada kalimat ini. Mungkin di kalimat berikutnya juga bagian dari halaman 28 hingga 29. Nah, disebutkan bahwa dalam satu alinea ini komunikasi dapat dibedakan dengan semua perilaku manusia dan organisasi lainnya karena ia melibatkan proses mental memahami orang, objek, dan peristiwa, maka itulah yang disebut pertunjukan pesan. Komunikasi lazim sebagai pemindahan atau pertukaran informasi, baik berbentuk kata-kata dalam pesan tertulis ya, dan bunyi dalam pesan terucap, misalnya informasi menerangkan evaluasi kinerja dan pendapat pribadi yang dinyatakan dalam surat dan memo, laporan teknis dan kata. Nah, ini adalah bisa jadi semua kalimat yang ada di sini itu adalah intisari dari dua halaman, yaitu halaman 28 dan halaman 29 pada buku yang diterjemahkan oleh Deddy Mulyana atau Mulyana. Ya, itu barangkali itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.